Bagaimana ku kan bernyanyi tentang kasih cintamu. Dapatkah ku rangkai puisi tentang pengorbananmu? Duri yang pedih menggantikan mahkota kemuliaan-Mu, Tuhan. Karena diriku yang berdosa, nyawa Kau serahkan. Salam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Saudara-saudari, kita telah memasuki minggu ketiga dalam masa Paskah, masa kebangkitan. Dan kita bersyukur bahwa kita semua diberikan kesehatan, perlindungan, berkat dari Tuhan untuk menikmati karya keselamatan Allah, untuk menikmati kehidupan yang Allah berikan kepada kita secara cuma-cuma. Saudara-saudari, hari ini kita semua bersama-sama diundang dalam hari Minggu ketiga dalam masa Paskah akan merenungkan Injil Lukas bab 24 ayat 35 sampai 48. Saya mengundang kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan dan kita boleh merenungkannya dan menghayati firman Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit, segera kembali ke Yerusalem. Di sana mereka menceritakan kepada saudara-saudara yang lain apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Apakah kamu punya makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengar firman Tuhan hari ini, di mana Yesus hadir di antara para murid dan memberikan salam bagi mereka. Dalam bacaan hari ini kita melihat bahwa bagaimana Yesus berusaha dengan berbagai cara untuk meyakinkan para murid tentang kebangkitan. Dia tahu para murid mengalami kekecewaan, kesedihan oleh karena kematiannya di kayu salib. Namun mereka juga mengalami keraguan-raguan akan kebangkitan itu. Dan Yesus berusaha untuk
membuat para murid sadar tentang kebangkitan, menguatkan kembali para murid, membuka pikiran hati mereka tentang siapakah Yesus dan bagaimana Allah senantiasa berkarya di dunia ini. Dan Yesus berusaha menceritakan, bahkan Yesus membuka kembali kitab-kitab, menceritakan kepada mereka, mengajarkan mereka bahwa Mesias harus menderita, tetapi ia akan bangkit kembali untuk mengalahkan kematian, mengalahkan kekuasaan iblis. Tujuan Yesus adalah dengan kembali mereka diteguhkan, dikuatkan, maka mereka mampu bersaksi tentang kebangkitan Yesus. Oleh karena itu, saudara-saudari, Yesus menggunakan begitu banyak cara supaya mereka yakin tentang kebangkitan Yesus. Dan mereka juga tidak jadi kecewa, tetapi bersukacita bahwa dengan kebangkitan, Yesus senantiasa mengalahkan dunia dan kekuatan-kekuatan dunia, menghapus kegelapan dunia dengan terang ilahi yang berasal dari surga. Oleh karena itu, kita melihat hari ini bagaimana Yesus berusaha memberikan suatu peneguhan bagi mereka dengan mengajarkan kepada mereka supaya mereka mengerti kitab suci. Oleh karena itu, saudara-saudari, apa yang bisa kita lihat dalam kisah pada hari Minggu ketiga masa Paskah ini? Ada beberapa hal yang bisa kita renungkan. Pertama, Yesus tidak pernah akan meninggalkan murid-muridnya. Dalam keadaan, situasi atau kondisi yang begitu rapuh, Yesus tidak pernah akan meninggalkan. Yesus akan selalu hadir untuk membawa damai sejahtera bagi para muridnya. Sebab ia telah memanggil, memilih mereka. Berarti ia mempercayakan segala sesuatu yang ia miliki, karya keselamatan kepada para murid, agar para murid menjadi saksi dari kehidupan Yesus itu. Demikian pun di dalam kehidupan kita. Dalam situasi apapun, ketika kita mengalami persoalan, ada kerapuan di dalam hidup kita, Tuhan itu selalu hadir dalam hidup kita. Ia selalu datang dalam hidup kita. Ia hadir dalam hati dan jiwa kita. Ia memberikan damai sejahtera, seperti yang ia ungkapkan kepada para murid hari ini. Damai sejahtera bagi kalian. Dan damai ini adalah damai sejati yang berasal dari keilahian Allah. Damai surgawi. Damai yang tidak bisa diberikan oleh dunia bagi manusia. Oleh karena itu, saudara-saudari umat beriman, kita harus menyadari ini, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kebangkitan Yesus dari kematian mau menunjukkan kepada kita bahwa kekuatan dunia apapun di dunia ini, kekuatan iblis tidak pernah bisa mengalahkan kekuatan ilahi Allah di dalam diri kita kalau kita sungguh beriman dan percaya kepada Tuhan yang ilahi. Yang kedua, ketika Yesus mengatakan, lihatlah tanganku, rabalah. Yesus mau mengatakan bahwa ia selalu ada memberikan berkat bagi dunia, bagi kita semua. Tangannya akan selalu menuntun kita. Tangannya selalu akan memegang kita. Tangannya akan selalu membimbing kita agar perjalanan hidup setiap orang beriman sampai kepada Yerusalem. Oleh karena itu, kita harus menyadari ada sentuhan tangan Tuhan yang selalu bersama kita. Ketika kita berjalan dimanapun, di dalam kegelapan apapun, ada Tuhan. Tangan Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Kita hanya diundang untuk menyadari kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Inilah hal yang terpenting, sebab Tuhan bukanlah hantu. Tuhan adalah Allah yang nyata di dalam hidup kita. Dia ingin kita melihat Dia. Dia ingin agar kita mampu sadar akan kehadiran Dia di dalam hidup kita masing-masing. Yang ketiga, hari ini Tuhan memanggil kita untuk menjadi saksi. Saksi berarti kita siap diutus. Kita siap diutus.
Apa yang harus kita lakukan di dalam karya pengutusan? Yaitu kita semua dipanggil untuk mewartakan tentang Allah, tentang kasih-Nya, tentang cintanya. Bukan tentang diri kita sendiri, bukan tentang kehebatan kita, tetapi tentang keagungan Allah. Itulah yang kita wartakan. Yesus hari ini mengatakan, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kita semua yang terpilih, terpanggil, orang-orang beriman, orang-orang yang menyebut dirinya sebagai pengikut Yesus, kita semua adalah saksi dari kebangkitan itu. Bagaimana kita bisa mewujudkan saksi kebangkitan itu? Melalui cara hidup kita, gaya hidup kita. Gaya hidup kita adalah gaya Kristiani, gaya Kristus sendiri. Berarti hidup kita harus menjadi model Kristus bagi yang lain. Yesus hari ini memanggil kita semua, siapapun, kamu adalah saksi. Saksi dari cinta Tuhan. Dan hari ini dalam bacaan pertama, Yesus memanggil semua orang untuk berani mewartakan sabda Tuhan. Walaupun banyak pertentangan seperti yang dialami oleh Petrus dan kawan-kawan. Dan dalam bacaan kedua dari surat pertama Yohanes mengatakan, apa itu beriman? Beriman berarti hidup yang selalu menghayati ajaran Kristus di dalam hidup. Bagaimana menghayati ajaran Kristus? Yaitu dengan melakukan kebenaran Allah dan menuruti perintah-perintahnya. Dan terakhir, Yesus mengatakan, kesaksian kita adalah kesaksian tentang Allah yang membawa keselamatan bagi semua orang. Siapapun harus memperoleh keselamatan dari Tuhan. Sebab Tuhan telah mati untuk selamanya. Keselamatannya sekali diberikan untuk selamanya. Oleh karena itu semua orang diundang untuk datang kepada Yesus, untuk datang menikmati keagungan dan kemuliaan Allah, dan siap untuk mewujudkan keagungan Allah dengan membangun kerajaan Allah di dunia. Marilah saudara-saudari, kita semua dipanggil, kita semua diutus untuk mewartakan karya kebangkitan Tuhan, cinta yang tulus, cinta yang sejati dari Allah, yaitu cinta yang menyelamatkan. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini dengan berkat kasih-Nya yang berlimpah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.